Beberapa minggu ini kita sudah mendengar bagaimana Allah menyertai kehidupan Yusuf. Coba kamu lihat gambar di ujung kiri atasmu. Itu adalah gambar saat Yusuf ada di rumah ayahnya, menjadi anak kesayangan ayahnya, bahkan diberi jubah yang maha indah. Tapi hidup Yusuf nggak berhenti sampai di situ. Kemudian Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Begitu bencinya mereka kepada Yusuf, yang tadinya Yusuf mau dibunuh, gak jadi karena Allah menyertai, menjaga Yusuf. Sehingga Allah menggerakkan para pedagang untuk lewat di sekitar mereka dan Yusuf dijual kepada mereka. Sampailah Yusuf di Mesir. Gambar yang berikutnya. Di Mesir Yusuf menjadi budak. Tapi Allah selalu menyertai Yusuf sehingga dia dipercaya oleh Tuan Potifar untuk menjadi mandor. Mandor itu sejenis pemimpin. Di rumah Potifar, Yusuf berkuasa atas segala harta milik Potifar. Gambar yang berikutnya, gambar yang bawah. Itu adalah gambar ketika Yusuf dimasukkan ke penjara. Ternyata hidup Yusuf juga belum berhenti hanya dia sampai menjadi pemimpin aja di rumah Potifar. Karena dia difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara. Padahal Yusuf tidak bersalah. Tapi di penjara lagi-lagi Allah menyertai, menjagai, mengawasi Yusuf. Dan Allah membuat segala yang Yusuf kerjakan berhasil. Dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Belum berhenti sampai di situ juga ternyata. Sampai suatu hari ada juru minuman dan juru roti Firaun dimasukkan ke dalam penjara. Mereka diletakkan di bawah pengawasan Yusuf. Apakah itu kebetulan? No, tidak ada yang kebetulan. Semuanya pekerjaan Allah yang selalu mengawasi dan menjaga Yusuf. Tapi lagi-lagi Yusuf bilang kepada juru minuman, "Ingat sama aku ya." Ternyata apakah juru minuman ingat kepada Yusuf? Enggak, Yusuf dilupakan. Kira-kira begitulah garis besar kehidupan Yusuf. Sejak dia masih remaja, dia sudah mengalami begitu banyak kesulitan, difitnah, dilupakan. Tapi dalam semuanya itu Allah satu kali pun tidak pernah meninggalkan Yusuf. Kenapa? Karena Allah setia dan Allah akan menggenapi, menyelesaikan tujuannya melalui kehidupan Yusuf. Ini janji Allah hari ini. Allah akan menggenapi atau menyelesaikan tujuan Allah melalui hidup Yusuf. Sama dengan hidupmu dan hidup Kak Intan. Setiap hari, setiap saat Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Mengawasi kita, menjagai kita, mengasihi. Bahkan dalam kesulitan, dalam kesedihan, ataupun dalam kenyamanan mungkin. Allah selalu bekerja. Kenapa? Karena Allah akan menyelesaikan tujuan-tujuannya melalui hidupmu dan hidup Kak Intan, hidup kita semua. Hidup kita, hidup manusia adalah tentang Allah yang besar dan tentang tujuan-tujuannya yang akan Allah genapi atau akan Allah selesaikan. Kita ulangi ya. Hidup manusia, hidupmu dan hidup Kak Intan adalah tentang Allah yang besar, tentang tujuan-tujuan Allah yang akan Allah selesaikan, yang akan Allah genapi. Tidak pernah satu kali pun tentang kita sendiri, tapi tentang Allah. Kita akan selesaikan kisah Yusuf hari ini. Kita akan melihat di akhir nanti bagaimana
Allah yang setia dan luar biasa menyertai Yusuf sampai Allah sendiri menyelesaikan tujuannya melalui hidup Yusuf. Suatu saat Firaun bermimpi, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Allah membuat juru minuman Firaun ingat kepada Yusuf. Dia tiba-tiba ingat, dulu di penjara ada seorang bernama Yusuf yang mengartikan mimpiku dan terjadi tepat seperti yang dia katakan. Allah bahkan memberi hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan Allah juga yang memberi kepandaian kepada Yusuf untuk memberikan jalan keluar bagi Firaun, sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk mengatasi masalah besar yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Sadar nggak kamu bahwa hal ini sudah terjadi beberapa kali dalam hidup Yusuf? Dulu dia adalah anak kesayangan di rumah ayahnya. Ingat ya, dia disayang, diberi jubah maha indah. Tapi pertanyaannya, apakah itu tujuan Allah melalui hidup Yusuf? Bukan. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir kan? Di sana Yusuf tepat seperti apa yang Allah nyatakan dalam mimpi Firaun dan Allah beritahukan kepada Yusuf. Setelah mereka mengalami 7 tahun kelimpahan, mereka begitu banyak mendapatkan makanan, mereka berlimpah-limpah hasil panennya. Mereka mengalami kelaparan yang hebat. Tidak ada tunas yang bertumbuh, tidak ada makanan, dan saking begitu dahsyatnya kelaparan ini tidak hanya terjadi di Mesir, tapi di seluruh dunia. Bahkan keluarga Yusuf pun, ayahnya, kakak-kakaknya, mereka pun mengalami kelaparan. Tidak ada makanan untuk mereka, tidak ada makanan untuk ternak mereka. Tapi di Mesir, di tempat Yusuf ada cukup makanan. Dan pergilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Siapa yang mereka temui di Mesir? Tentu Yusuf. Mereka tentu menyembah kepada Yusuf karena Yusuf penguasa yang hebat di negeri yang hebat juga. Mereka belum tahu kalau itu Yusuf. Lihat, mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Persis seperti mimpi Yusuf puluhan tahun yang lalu waktu dia masih tinggal di rumah ayahnya. Apakah ini tujuan Allah dalam hidup Yusuf? Supaya Yusuf disembah oleh keluarganya seperti ini? Seperti yang dimimpinya puluhan tahun lalu? Bukan ini juga tujuan Allah. Bukan supaya Yusuf menjadi penguasa yang hebat dan disembah oleh saudara-saudaranya. No, tujuan Allah tidak pernah tentang kita. Tujuan Allah tidak pernah untuk keegoisan kita. Allah selalu menetapkan tujuannya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kita, bukan untuk kesuksesan kita, bukan untuk hidup kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Tujuan Allah tidak pernah untuk kita menjadi manusia-manusia yang egois. Kamu tahu artinya egois itu apa? Gampang, egois itu bisa kamu ingat dalam 3 kata. Aku. Itu artinya egois. Aku. Harus aku yang dapat duluan. Harus aku yang berhasil. Harus aku yang menang. Harus aku yang diperhatikan. Pokoknya aku. Harus aku yang nyaman. Itu artinya egois. Kalau mainan, harus aku yang dapat. Harus aku yang menang. Harus aku yang sukses. Harus aku yang bisa mendapatkan itu.
kalau nggak diperhatikan, tersinggung, marah, ngambek. Kenapa kok aku nggak diperhatikan? Itu artinya egois. Tapi Allah tidak pernah mau, tidak pernah menciptakan kita untuk jadi manusia yang egois, yang maunya aku. Tujuan Allah, kita baca lagi ya, tujuan Allah tidak pernah tentang kita. Tujuan Allah tidak pernah untuk aku, tapi selalu untuk kemuliaan Allah. Kita kembali dulu ya ke gambar kita yang sebelumnya. Nah, ini dia. Kira-kira beginilah kondisi waktu itu ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan dari Yusuf. Mereka belum tahu orang yang di hadapan mereka adalah Yusuf, adik mereka. Bisa nggak kamu kira-kira bayangkan bagaimana perasaan Yusuf waktu itu? Kalau Kak Intan bayangkan, mungkin begitu melihat wajah kakak-kakaknya, Yusuf juga kembali teringat kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika dia diperlakukan dengan begitu kejam oleh kakak-kakaknya sendiri. Bagaimana jubahnya diambil dari dia, direbut dari dia, ketika dia dilemparkan ke dalam sumur, bahkan ketika dia dijual kepada orang lain demi kakak-kakaknya mendapatkan uang karena menjual adiknya sendiri. Bagaimana ya perasaan Yusuf kira-kira waktu itu? Yusuf berhak marah. Betul, Yusuf berhak sakit hati. Dia berhak membalas apa yang kakak-kakaknya lakukan. Karena Yusuf sekarang adalah penguasa yang hebat yang bisa melakukan apa saja yang dia mau. Yusuf juga bisa mentertawakan kakak-kakaknya kembali. Karena dulu mereka juga mentertawakan Yusuf karena dia bermimpi kakak-kakaknya akan menyembah dia. Dan ternyata betul seperti apa yang dia mimpikan. Tetapi Allah telah bekerja dalam kehidupan Yusuf dan menolong Yusuf melihat tujuan Allah yang besar, tujuan Allah yang agung. Kak Intan ulangi ya, Allah telah bekerja dalam kehidupan Yusuf melalui semua hal yang sudah dia lalui. Untuk apa? Untuk Yusuf melihat tujuan Allah yang besar, yang agung, yang Allah selesaikan melalui kehidupannya. Ayo buka Alkitabmu, kita baca bersama Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kita lihat bersama-sama ya. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini kata Yusuf. Ini Yusuf yang bicara kepada kakak-kakaknya ketika dia memberitahu mereka bahwa ini aku Yusuf, adikmu yang dulu kamu jual ke orang. Ini aku Yusuf. Ini kata Yusuf kepada mereka. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab Kak Intan udah gedein tulisannya ya, kita baca sama-sama. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bisa berkata ini tujuan Allah, yaitu untuk memelihara kehidupan. Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ini seperti mimpi Firaun. Ayat yang ke-7, maka kita baca bersama lagi ya. Allah telah menyuruh aku. Kata Yusuf, siapa yang menyuruh dia? Allah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk apa? Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk apa? Memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8, lagi Yusuf bilang, jadi
Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yes, ini tujuan Allah yang Allah selesaikan melalui kehidupan Yusuf. Allah yang setia menggenapi janjinya, yaitu untuk memelihara bangsa Israel, untuk menjadikan bangsa Israel umat milik kepunyaan Allah. Maka Allah mengirim Yusuf ke Mesir supaya Allah bisa menyelamatkan bangsa Israel melalui kehidupan Yusuf. Apakah tujuan Allah tercapai melalui hidup Yusuf? Yes. Bahkan Yusuf pun bisa melihat bahwa ini loh tujuan hidupku. Ini loh tujuan Allah melalui hidupku. Yaitu supaya Allah memakai aku untuk menyelamatkan bangsa Israel. Seperti kehidupan Yusuf. Begitu juga dengan kehidupanmu dan kehidupan Kak Intan. Semuanya hanyalah tentang Allah. Tentang janji Allah, tentang bagaimana Allah yang berkuasa akan melakukan segala cara supaya tujuan-tujuannya diselesaikan di dunia ini melalui kamu dan melalui Kak Intan. Tujuan Allah melalui hidupmu dan hidup Kak Intan bisa beda-beda bentuknya. Melaluimu dan melalui orang tuamu, bahkan melaluimu dan saudaramu bisa beda-beda bentuknya. Tapi satu yang pasti, Allah akan memastikan bahwa semuanya adalah tentang Dia dan tentang kemuliaannya yang dinyatakan. Mulai sekarang, kamu bisa mulai bertanya kepada Allah setiap hari, setiap saat. Bagaimana aku bisa memuliakan-Mu ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan, aku bisa menjadi berkat bagi orang tuaku? Bagaimana ya Tuhan, aku bisa menunjukkan kasih-Ku dengan lebih baik kepada saudaraku, kepada sahabatku? Bagaimana ya Tuhan, aku bisa memakai talentaku untuk memuliakan Allah bahkan sejak aku kecil? Bagaimana ya Tuhan, apa ya Tuhan yang jadi tujuan-Mu melalui hidupku? Allah akan menggenapi, akan menyelesaikan tujuannya melalui hidupmu dan hidup Kak Intan. Dan semuanya itu hanya tentang Allah dan kemuliaannya. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Tapi bahkan lebih dari itu, Engkau memakai kami bahwa melalui hidup kami, tujuan-tujuan-Mu yang agung, tujuan-tujuan-Mu yang besar akan Kau selesaikan Tuhan. Setiap hari kami mau Engkau tuntun supaya kami tahu hari demi hari bagaimana kami hidup menyenangkan-Mu, bagaimana kami hidup memuliakan-Mu sampai tujuan-Mu diselesaikan melalui hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.